Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pemuda-pemudi, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini Senin 26 Agustus 2024, saya dan istri saya Ibu Meyer Christine Latu Papua mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan judul Perjanjian Kasih Raja Daud dan Yonatan. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kami boleh dipelihara di sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangun lagi dengan kesegaran yang baru. Menemukan hidup ini Tuhan masih pelihara. Terima kasih untuk hari baru anugerah Tuhan. Sebelum kami melangkahkan kaki kami memasuki seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan membaca merenungkan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat pertama yang berbunyi, "Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Terimalah dengan sikap hati yang bersedia dibentuk Tuhan." Temukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan 2 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama. Yang pertama, apakah yang dikatakan Daud? Pada ayat 1a, yang dikatakan Daud, masih adakah orang yang tertinggal dari Saul? Pertanyaan kedua, apa yang akan dilakukan oleh Daud kepada keluarga Saul di ayat 1b? Daud akan menunjukkan rasa belas kasihan kepada mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, setelah mengalahkan banyak musuh asingnya, Daud bisa saja berbalik ke dalam untuk membersihkan kerajaannya dari calon pesaing tahta kerajaan yang sudah ia peroleh. Itulah yang akan dilakukan oleh seorang raja pada umumnya secara normal. Namun, Daud membedakan dirinya dari Saul dan para pemimpin dunia di sekitarnya dengan berusaha untuk menunjukkan kasih Allah terhadap musuh-musuhnya. Dalam bacaan kita dikatakan lalu berkatalah atau bertanyalah Daud kepada para pengawalnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya, masih adakah seorang lagi yang tinggal dari keluarga Saul, sehingga aku dapat menunjukkan kasih kepadanya karena Yonatan? Ayat yang pertama ini, saudara-saudara, setiap keturunan dari putra Saul yang adalah anak Yonatan memiliki potensi untuk mengklaim tahta kerajaan di Israel. Oleh karena itu, setiap orang seperti itu adalah musuh potensial yang biasanya akan dieksekusi untuk menghilangkan persaingan apapun untuk takhta. Namun Daud sebelumnya membuat perjanjian kasih dengan Yonatan. Yonatan dan Daud mengadakan perjanjian karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Pasal
18 ayat 3 dari 1 Samuel. Sebagai bagian dari perjanjian ini, dahulu Yonatan setuju untuk mendukung Daud sebagai raja, dan Daud setuju untuk tidak memunahkan atau memusnahkan Yonatan jika ia nanti menjadi raja di Israel. Janganlah engkau melenyapkan kasih setiamu dari keluargaku untuk selama-lamanya, bahkan sampai pada waktu Tuhan melenyapkan semua musuh Daud dari muka bumi. Lalu Yonatan mengikat perjanjian dengan keluarga Daud, katanya, kiranya Tuhan menuntut pembalasan terhadap musuh-musuh Daud. Yonatan menagih janjinya kepada Daud karena kasihnya kepada Yonatan, sebab ia mengasihi Yonatan seperti mengasihi nyawanya sendiri. Hal itu tertulis dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mereka berdua mengikat janji satu dengan yang lain. Kasih yang mengikat perjanjian mereka, kasih antara Daud dan Yonatan, adalah kasih agape, kasih Allah, kasih yang merupakan gambaran dari kasih Yesus kepada kita. Terlihat sangat berbeda sikap Daud di sini ya, Papa, dengan kebanyakan raja di dunia. Ya, Daud mempraktikkan sikap yang berbeda dengan kebanyakan raja atau presiden yang naik tahta berkuasa. Daud bisa saja sengaja melupakan ikatan persahabatannya dengan Yonatan, anak dari Mephiboset dahulu, karena toh Yonatan sudah mati. Tetapi ikatan kasih agape yang dirajut mereka berdua di masa lalu tidak dapat dihapus dari hati Daud, walaupun sahabat karibnya, atau istilah keren saat ini bestinya, best friendnya, sudah tidak ada lagi. Saudaraku, ikatlah persahabatan dengan siapa saja. Milikilah sahabat karib atau best friend hari ini, karena ikatan persahabatan yang baik bisa saja dipakai Tuhan di masa yang akan datang, seperti yang terlihat dalam praktek kasih Daud kepada Mephiboset. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bagikanlah firman Tuhan ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai di hari ini. Apakah pesan Tuhan melalui perenungan kita pada hari ini? Jangan memakai jenis kasih yang salah untuk merajut persahabatan. Pakailah kasih agape supaya ada Mephiboset di zaman ini. Ketika kita mengikat atau merajut persahabatan di masa lalu. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, terima kasih karena kami mempunyai seorang raja dalam Alkitab yang ketika ia naik tahta, ia tidak lupa kepada sahabat karibnya di masa lalu, yaitu Daud. Mengingat kepada Yonatan, bukan saja sahabat karib, tapi juga iparnya, kunyadunya. Bahkan ia ingat kepada keluarga mertuanya, yaitu Saul dan anak-anak cucunya. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami untuk selalu
memberi rasa hormat kepada siapa saja, terutama kepada orang-orang yang Tuhan izinkan bersahabat dengan kami di masa-masa yang lalu. Tuhan Yesus memberkati kami hari ini dalam seluruh aktivitas kami, di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat usaha, pekerjaan, bisnis, juga dalam pelayanan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus untuk renungan hari ini. Amin.